Cerita dilanjutkan dengan pekerja kedai yang bernama Mendok mendatangi sebuah gubuk yang berada di atas gunung setelah mendapatkan pesan misterius. Pesan itu bertuliskan, "Bersiaplah untuk pulang." Sedangkan di istana, para pejabat berkumpul mendiskusikan kasus Shaman. Ada dua pendapat yang bertolak belakang. Pejabat dari sisi kanan berpendapat bahwa Han Seon-on tidak boleh dilibatkan dalam kasus Shaman. Pihak Menteri Kehakiman akan mengambil kasus ini sehingga Raja harus menginterogasi dan mencari tahu rencana Shaman. Sedangkan pejabat sisi kiri berpendapat Han Seon-on sudah melakukan tugas dengan mencari bukti dan menangkap pelaku. Han Seon-on sudah berusaha keras demi kedamaian negeri. Sedangkan Raja belum mengambil keputusan yang resmi. Han Seon-on pergi ke kantor Shaman untuk mencari bukti. Sesampai di kantor, dia melihat beberapa dayang diikat berbaris. Salah satu dayang memberikan petunjuk dengan matanya, bahwa ada penyusup yang masuk ke ruang suci Shaman. Dengan cepat, Han Seon-on beserta prajurit mencari penyusup tersebut. Pertarungan pun terjadi. Pihak lawan memilih kabur karena ada satu orang yang terluka. Penyusup yang terluka itu adalah Mendok, pekerja kedai yang berada di depan gubuk Kim Myung-jin. Han Seon-on tidak mengejar Mendok. Dia beralih menginterogasi dayang. Setelah mendapatkan pernyataan dari beberapa dayang, Han Seon melaporkan kepada putra mahkota. Mereka berkata Nyonya Shaman mempunyai keanehan beberapa akhir ini. Shaman pergi berdoa ke Gaesong sekitar sebulan lalu. Hal itu bertepatan dengan kematian keluarga Jaeyi. Lalu mereka menambahkan, rambut Shaman mulai menjadi putih dan bau dupa yang berbeda. Putra mahkota berpendapat kemungkinan yang dicari para penyusup adalah huruf terakhir pembunuhan Shaman. Sampai saat ini, putra mahkota, Han Seon-on dan Kim Myung-jin masih bertanya-tanya dengan huruf terakhir itu. 지금부터 향냄새가 났습니다. Keesokan harinya, sudah berhari-hari Garam tidak melihat Kim Myung-jin semenjak dia mengantar pulang saat mabuk. Kata orang sekitar, ibu Kim Myung sangatlah keras terhadapnya, bahkan Kim Myung-jin pernah pincang karena ibunya melempari dengan lumpang. Garam membutuhkan Kim Myung-jin saat ini, dia mendengar rumor jika seorang Kasim istana terluka saat menangkap seorang Shaman. Karena ayah Kim Myung-jin adalah seorang perdana menteri, jadi dia pasti tahu bagaimana keadaan Kasim tersebut. Garam sangat mengkhawatirkan Jaeyi. Secepat kilat, Garam berlari hingga menabrak pendeta Buddha. Garam tidak asing dengan pendeta itu, seperti pernah melihatnya. Dia mengabaikannya, karena dia harus mendengar kabar tentang rumor itu. Setelah bertemu Kim Myung-jin, Garam hanya mendapatkan informasi yang tidak jelas. Dia hanya mendengar bahwa pihak istana telah menangkap pembunuh kasus mata angin. Semenjak kejadian Jaeyi terluka karena penangkapan Shaman, putra mahkota selalu menemani Jaeyi. Putra mahkota mengobati dengan hati-hati, bahkan hanya Tae Ganglah yang boleh menyeduhkan obat untuk Jaeyi. Sudah sejak pertama kali bertemu, putra mahkota menaruh kepercayaan kepada Jaeyi. Jaeyi terbangun setelah sehari tidak sadarkan diri. Dia merindukan keluarganya. Putra mahkota menceritakan kehebatan ayah Min Jaeyi. Air mata Min Jaeyi menetes, dia bangga kepada sang ayah. 항상 보이는 것 그 너머름을 훌륭한 분이셨다. Keesokan harinya, di malam hari, seluruh pihak istana telah mendengar bahwa Jaeyi lah yang memecahkan kasus mata angin. Semua orang membicarakan Han Seon-on yang kalah dengan seorang Kasim. Sedangkan putra mahkota memulai diskusi tentang kasus keluarga Min Jaeyi. Menurut laporan pembunuhan, Jaeyi membeli racun lalu memasukkan ke sayur keluarga agar Jaeyi bisa kabur bersama kekasihnya yang bernama Simyong. Hal itu dibantah oleh Jaeyi. Jaeyi membeli racun karena sedang mempelajari racun itu, sedangkan soal Simyong, Jaeyi hanya menganggap dia seorang kakak. Jaeyi belajar bela diri darinya. Jadi Jaeyi tidak tahu, mengapa Simyong berkata seperti itu. 그것은 아닙니다. 그저 독에 대해 공부할 것이. Putra mahkota menunjukkan surat hantu yang asli kepada Jaeyi. Akhirnya Jaeyi paham ketakutan dan kesepian putra mahkota. Dia berpikiran semua kasus yang menimpa dirinya ada kaitannya dengan kasus mata angin.
Dia menyuruh Jaeyi untuk segera memulihkan ingatannya, karena mungkin ada beberapa hal yang terlewat. 두렵고 무섭다. Karena Han Seon-on kehilangan bukti, dia mendatangi satu-satunya bukti yaitu Nyonya Shaman. Nyonya Shaman mengatakan jika rencananya belum selesai, suatu saat akan ada orang yang menggenapi 4 bintang kehidupan. 쓸때 마지막 글자를 알게 될 것이다. Sedangkan di sisi lain, Chow Won-bo sudah mengetahui identitas asli Go Sundol. Dia berpikir Kasim yang berada di istana bukanlah Go Sundol yang asli. 진짜 일리가 없지. Keesokan harinya, atas izin putra mahkota, Jaeyi datang ke rumah Shaman untuk mencari bukti yang mungkin terlewat. Dia bertemu dengan Han Seon-on. Akhirnya mereka berdua mencari bukti. Mereka tidak menemukan bukti apapun, hanya saja ada yang terasa aneh. Ada kelopak kering di pembakaran dupa. Lalu Jaeyi membawa pembakaran dupa itu ke istana. 근데 마른 꽃잎이 있는 것이 기... Sedangkan Taegang melaporkan bahwa Sim Yong ditemukan bunuh diri beserta surat di rumah Master Min. Surat itu lalu diberikan kepada putra mahkota. Dan tiba-tiba putra mahkota marah menyuruh Jaeyi menghadap dirinya. Bagaimana kelanjutan ceritanya? 모두 거짓이란 말인가? 끌고 오진 못할까?